Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Quan-Kun atau Martial Universe Season 10 episode 9 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di tengah kota tak terukur, keributan besar bergema saat aura pertempuran yang sangat kuat mendadak memenuhi udara. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada seorang pemuda kurus yang berdiri dengan penuh keyakinan. Sosok itu adalah Lindong, seorang pendekar muda yang tak terduga muncul di medan pertempuran yang penuh darah ini. Tatapan penasaran bergulir di antara kerumunan, kebanyakan skeptis, bahkan meremehkan keberaniannya yang mungkin tampak seperti aksi sia-sia. Melihat keberanian Lindong, beberapa orang pun mulai bergumam, "Lindong, apakah dia masih bermaksud untuk bertarung demi simbol kuno petir? Gila, dua jagoan seperti Tang Xinlian dan Zhou Ze saja gagal mengalahkan Su Xiu dan Hua Chen. Pemuda itu benar-benar tak tahu diri." Tak seorang pun dari mereka benar-benar percaya bahwa Lindong mampu membuat perbedaan. Terlebih lagi, ia harus menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat seorang diri. Pemandangan itu terlihat seperti sebuah keputusasaan yang akan menambahkan kekalahan memalukan ke dalam catatan hidupnya. Di dalam aula utama Aula Apilahi, seorang lelaki tua berdiri dengan sedikit cemas. Elder pertama, seperti yang biasa dipanggil, tampak berusaha keras menyembunyikan kekhawatirannya saat melihat pemuda itu maju ke depan. Dengan suara yang berapi-api, Moluo pun berkata, "Dia benar-benar akan bertindak. Hanya ada sedikit harapan, tapi siapa tahu mungkin dia mampu menciptakan keajaiban." Mendengar ucapan Moluo, tetua pertamanya bisa tertawa getir sambil berbicara. Kemampuan Lindong tak diragukan lagi hebat, tapi kali ini harus berhadapan dengan duo Su Xiu dan Hua Chen yang jauh lebih kuat dari generasinya. Sendirian melawan dua petarung itu, mungkin tak ada jalan kemenangan baginya. Namun, ia juga menyimpan harapan. Ia tak punya pilihan lain lagi. Setiap jiwanya berharap pemuda itu akan menjadi penyelamat mereka yang terakhir. Sementara itu, di sebuah pavilion tertentu, sepasang mata indah milik Gu Mengqi memperhatikan Lindong melalui cermin tak terukur. Tatapannya penuh rasa kagum dan cemas saat melihat Lindong dengan keberanian melawan musuh yang begitu kuat. Dengan sedikit kekaguman di matanya yang bercampur dengan kekhawatiran, Gu Mengqi mulai bertanya-tanya, mengapa ia melakukan ini? Mungkinkah dia benar-benar percaya bisa menantang dua iblis itu sendirian? Di sampingnya, Guyan dan Guya juga merasa kagum dengan tindakan Lindong. Namun, mereka berdua juga sempat bertanya-tanya, Lindong memang memiliki keberanian yang luar biasa, tapi akankah dia mampu membuat keajaiban kali ini? Di tengah suasana tegang itu, Lindong perlahan melangkah maju dengan percaya diri. Petir menyambar di sekeliling tubuhnya, menjadikannya tampak seperti naga petir yang baru bangun dari tidur panjangnya. Aura menakutkan yang memancar darinya seolah memenuhi langit, menebar ketegangan di seluruh penjuru. Di kejauhan, Mulingsan menatap Lindong, penuh haru dan kekaguman. Ia bisa merasakan kekuatan yang bergejolak dalam tubuh Lindong, seolah-olah kekuatan itu tak pernah habis. Tang Xinlian juga memandangnya dengan tatapan penuh harapan. Dengan tenang, Lindong pun mengatakan, "Serahkan sisanya padaku. Aku tak bisa menjanjikan kemenangan, tapi aku akan memberikan segalanya." Tang Xinlian hanya bisa memandanginya dalam kebisuan. Pemuda itu tidaklah besar, tetapi punggungnya tampak kokoh, seolah mampu menopang seluruh beban dunia. Dalam benaknya, ia melihat kemiripan antara Lindong dan pemimpin mereka, Moluo, yang selalu siap menghadapi ancaman demi melindungi yang ia sayangi. Dengan ketenangan luar biasa, Lindong kemudian melangkah lebih jauh menuju langit, menghadapi duo Su Xiu dan Hua Chen yang terkenal ganas. Su Xiu hanya tersenyum dingin melihat Lindong, sementara Hua Chen menatapnya dengan mata penuh ejekan. Sambil melangkah maju dengan senyuman menyeringai, Hua Chen mulai mencoba memprovokasi. "Akhirnya keluar juga kau. Aku sudah tidak sabar untuk mengajarmu," cibir Hua Chen. Lindong mengabaikan provokasi mereka dan hanya menatap lurus ke arah duo tersebut sambil berkata dengan tegas, "Simbol kuno petir tak akan kuserahkan ke tangan makhluk kotor sepertimu." Mendengar hal demikian, Hua Chen hanya tertawa sambil mengejek Lindong. "Simbol itu adalah milikku. Kau pikir dengan bersembunyi di balik wanita kau bisa membela diri?" Lantas, Lindong pun dengan santai menjawab,
Aku sudah mengalahkan trio Wu Yuan. Nasibmu tak akan jauh berbeda. Sambil memiringkan kepala kepada Susiu, Huachen berkata, cukup bicaramu. Aku yang akan mengurusmu. Sementara Susiu mengambil simbol itu. Sehingga Susiu pun mengangguk setuju. Lalu ia segera berbalik siap untuk merebut simbol kuno itu. Namun sebelum Susiu bisa melangkah lebih jauh, Lindong membentuk sebuah segel cahaya di tangannya. Dalam hitungan detik, segel itu berubah menjadi formasi besar 10.000 kaki yang menyelimuti seluruh area, menjebak Huachen dan Susiu. Susiu mendelik, sedikit terkejut. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami berdua sendirian? Meskipun begitu, mereka tidak menganggap serius upaya Lindong ini. Bagi mereka, itu hanyalah usaha yang akan berujung pada kegagalan yang memalukan. Namun, Lindong tetap tenang. Energi agung dari tubuhnya memancar dan menyatu dalam formasi yang ia ciptakan. Detik berikutnya, dia bersiap menghadapi serangan gabungan dari dua musuh tangguh itu. Susiu dan Huachen pun melancarkan serangan. Susiu dan Huachen pun mulai melancarkan serangan masing-masing. Huachen melepaskan cahaya hitam yang pekat menyerupai jari iblis yang siap melahap. Sementara Susiu menyerang dengan sinar hitam mematikan yang bisa memecah ruang. Mereka berdua menyerang Lindong secara bersamaan, menghantam formasi yang ia ciptakan. Pasang mata di sekitar menyaksikan dengan penuh kecemasan. Kebanyakan dari mereka yakin Lindong tak akan mampu bertahan dari serangan gabungan tersebut. Lindong pasti akan hancur berantakan dalam hitungan detik. Namun, ketika serangan gelap itu menghantam formasi, Lindong berseru, formasi alam semesta kuno, penghancuran iblis rotasi terbalik. Sehingga dengan cepat pilar cahaya besar turun dari pusat formasi dan langsung menghadang serangan duo tersebut. Mak bilang. Dentuman keras menggema saat cahaya hitam dari kedua musuhnya pecah. Sosok Lindong yang memegang tongkat kaisar petir perlahan muncul dari balik cahaya itu. Semua orang yang menyaksikan tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Bahkan seseorang tampak menjadi begitu terkejut sampai membuatnya berteriak, Lindong berhasil bertahan. Di momen serupa, gemuruh kebisingan langsung terdengar di seluruh kota. Semua tatapan terkejut tertuju pada pemuda itu. Sosok kurus yang tampak tak terkalahkan. Mata Huachen melotot sembari bersiap untuk kembali menyerang. Huachen sempat menyiratkan ketidakpercayaan dan kemarahan. Ini baru akan dimulai. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terdiam, takjub oleh keberanian Lindong. Tidak ada yang menduga bahwa dia mampu bertahan menghadapi serangan gabungan dari dua lawan tangguh itu. Namun, keberadaan formasi cahaya besar yang melayang di langit di belakangnya mulai mengundang perhatian. Formasi alam semesta kuno, namanya bergema di benak mereka yang berpengalaman. Riak energi yang terpancar dari formasi itu memancarkan kekuatan luar biasa. Namun beberapa orang mulai menyadari bahwa formasi ini tidak cukup untuk menahan dua iblis yang mengintai di depannya. Lalu, dengan nada dingin, Susiu berkomentar dengan serius, formasi Lindong ini memang sangat kuat. Biarkan aku mengatasinya. Huachen, kau tahu apa yang harus dilakukan? Lantas, Huachen dengan senyum yang mencerminkan kepercayaan diri yang nyaris berlebihan mengangguk ringan. Sayap iblis besar yang penuh duri tajam di punggungnya mengepak, membuatnya menghilang seketika dalam seberkas bayangan. Lindong yang menyadari ancaman ini segera menggerakkan tangannya, memanggil sinar cahaya dari formasi di atas untuk menyerang. Namun, cahaya itu dengan cepat dihentikan oleh Susiu yang hanya perlu mengangkat telapak tangan hitamnya. Pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Huachen muncul di depan Lindong sambil berkata, keberanianmu untuk melawan kami berdua sungguh mengesankan, tetapi ini hanyalah kebodohan. Kemudian, tinju besar Huachen dilapisi duri-duri iblis yang memancarkan aura kematian meluncur ke arah Lindong. Dengan refleks luar biasa, Lindong mengangkat tongkat kaisar petirnya, menangkis serangan itu dengan percikan kilat yang membutakan. Makduar. Dentuman besar menggema di udara, menyebarkan riak energi ke segala arah. Tubuh Lindong terdorong mundur beberapa langkah, dan dia hanya berhasil menstabilkan diri setelah mengentakkan tongkatnya ke tanah. Mata Huachen bersinar dengan kejahatan, sementara Lindong mengamati lawannya dengan kewaspadaan yang semakin tinggi. Dia tahu betul bahwa Huachen sebagai ahli ranah kematian mendalam bukanlah lawan yang mudah. Setelah itu, dalam sekejap, Huachen kembali menyerang, meninggalkan jejak hitam pekat di udara. Lindong yang tak ingin kalah dalam hal kecepatan mengeluarkan sayap naga hijau yang memancar cahaya emerald. Dengan kekuatan itu, dia berhasil mengimbangi pergerakan Huachen. Di kejauhan, Mulingsan dan Tang Xinlian mengamati dengan cemas. Tang Xinlian, meski terluka, mencoba mengatur nafasnya untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Sementara itu,
Mulingsan menggenggam erat tangannya, berdoa agar Lindong mampu bertahan. Pertempuran di langit semakin memanas. Petir menyambar-nyambar sementara riak energi terus memecah keheningan. Lindong memanfaatkan semua pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun. Dalam satu momen, ia melihat celah pada serangan Hua Chen dan melancarkan pukulan balik. Dengan mata penghapusan iblis petir ilahi, kilat yang memancar dari mata ketika Lindong menembus pertahanan Hua Chen membuatnya terpental jauh ke belakang. Namun, meskipun berhasil memberikan luka pada lawannya, Lindong menyadari bahwa tekanan dari dua iblis ini semakin meningkat. Su Xiu yang hingga saat ini hanya mengawasi kini mulai bergerak. Dengan anggukan singkat kepada Hua Chen, mereka berdua bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Ria energi hitam mulai berkumpul di sekitar tubuh Su Xiu, sementara nyala api hitam muncul di tubuh Hua Chen membuat udara di sekitar mereka bergetar. Lindong yang menyadari bahaya ini memutuskan untuk tidak mundur. Sebaliknya, ia mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Lindong kemudian memulai serangannya. Lalu dia mengangkat tangan dan memanggil kekuatan besar dari langit dan bumi sambil berteriak. Formasi alam semesta kuno rotasi terbalik. Alhasil, formasi besar 10.000 kaki perlahan-lahan mulai berputar, memusatkan energi masif di dalamnya. Fluktuasi energi yang dihasilkan begitu kuat hingga menyebabkan tanah di bawah bergetar. Namun, Lindong tidak berhenti di sana. Gerbang langit pembakaran 8 tingkat dalam formasi. Dengan perintahnya, kuali langit yang terbakar mulai bersinar terang, memuntahkan 8 sinar merah tua yang langsung menuju ke 8 gerbang di langit. 8 gerbang itu membengkak, mengeluarkan cahaya merah terang yang saling bersilangan, membentuk gunung berapi besar setinggi 10.000 kaki. Dari puncaknya, magma menyembur dengan kekuatan yang mampu membelah langit. Tidak berhenti dengan formasi dan kuali, Lindong kembali menyerang. Kali ini, dia mengangkat tongkat Kaisar Petir, sebuah harta Yuan murni yang menyimpan kekuatan perusak yang luar biasa, yaitu 9 naga petir segel Kaisar Petir. Di waktu yang sama, 9 naga petir pun muncul di langit, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Kepala dan ekor mereka saling terhubung, membentuk segel besar yang tergantung di langit. Petir menyilaukan menyambar ke segala arah, menciptakan tekanan yang membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Dari kejauhan, Tang Xinlian, seorang saksi dari pertempuran ini, memandang Lindong dengan mata terbelalak sambil bergumam. Kekuatan seperti ini, orang itu benar-benar luar biasa. Hua Chen dan Su Xiu mulai merasa tertekan. Mata mereka yang biasanya penuh ejekan kini dipenuhi keterkejutan. Mereka sadar serangan ini tidak bisa diremehkan. Namun, Hua Chen hanya tertawa keras sambil menghina Lindong. Bocah ini memang berbahaya, tetapi dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika kita membiarkan dia tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar. Kita harus menghancurkannya sekarang. Hua Chen memanggil kekuatan gelapnya. Tubuh setan langit hebat, penghancuran setan. Api hitam membanjiri langit, menyelimuti segala sesuatu dalam kegelapan yang menakutkan. Su Xiu tidak mau kalah. Dengan telapak tangannya yang hitam legam, dia merobek ruang di belakangnya. Tapak pelahap hidup. Sebuah telapak raksasa 10.000 kaki muncul, membawa aura jahat yang bisa membuat siapapun gemetar. Madawar. Dua kekuatan besar ini bertemu dengan 3 serangan Lindong. Langit bergemuruh dan suara ledakan menggema ke segala penjuru. Gelombang energi yang tak terlukiskan menyebar seperti badai besar, menghancurkan puncak-puncak gunung tak terukur. Batu-batu besar berguling ke bawah dan tanah bergetar hebat, seolah-olah bumi sendiri tidak mampu menahan kekuatan pertempuran ini. Ketika energi liar itu perlahan menghilang, tubuh Hua Chen muncul dari dalam api hitam. Meskipun terdapat luka-luka di tubuhnya, auranya tetap brutal. Itu saja kemampuanmu, Lindong. Hampir tidak perlu diperhatikan. Ejeknya dengan tawa keras. Su Xiu meskipun lebih pendiam juga berhasil bertahan. Namun di balik sikap dinginnya ada sedikit rasa hormat terhadap Lindong. Pemuda ini meskipun belum sekuat mereka telah menunjukkan kekuatan yang tidak biasa. Namun Lindong tidak tergoyahkan oleh kegagalan awalnya. Dia berdiri tegak di langit dengan senyum tipis menghiasi wajahnya sambil bergumam pelan. Terlalu dini untuk merayakan. Setelah itu tiba-tiba cahaya hijau terang meletus dari tubuhnya. Lalu dengan lantang Lindong berteriak, "Tato cahaya naga hijau, kalian semua muncul sekarang." Sehingga 50 tato naga hijau pun mulai muncul, melingkupi tubuhnya dengan aura yang begitu menakutkan hingga menyebabkan semua orang terpaku. Raungan naga yang menggema dari tato-tato itu memenuhi langit, menciptakan tekanan yang membuat bahkan Hua Chen dan Su Xiu mengerutkan dahi mereka. Tang Xinlian
yang menyaksikan semuanya dari jauh tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Bahkan ia juga sempat berbisik mengatakan, Dia lebih dari yang aku kira. Ini bukanlah akhir dari Lindong." Lindong kemudian mulai mengepalkan kedua tangannya, dan tato naga hijau mulai berputar di sekitarnya, menciptakan formasi baru yang bahkan lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Energi besar mulai terkumpul, menciptakan badai yang membelah langit. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.